animasi itu kalau pengalaman saya itu seperti halnya kita menggambar di suatu kanvas kosong. Ya, karena dia nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ini harus diisi. Harus diisi. Ya. Jadi mau seperti apa suaranya ya terserah kita gitu. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia bersama saya Nitianto Yudo. Di Other Side of Animation kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang sesuatu yang paling penting di dalam suatu animasi, yaitu suara atau sound atau voice atau istilahnya apa itu saya nggak tahu yang sebenarnya. Kita akan ketemu dengan salah seorang pakar suara di Indonesia yang pernah mengisi beberapa film yang ada di Indonesia, Mas Pandan Parianom Purwacandra. Beliau adalah musisi, praktisi, akademisi, dan dosen di Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Halo Mas Pandan. Halo Pak Yudo. Apa kabar? Baik. Nah, akhirnya dapat juga saya dengan Mas Pandan untuk mengundang di studio ini. Tiap hari tak cek nih kapan Pak Yudo WA. Oh gitu. Jadi sama-sama Saling nunggu gitu. Saya juga balik kan nunggu kapan lagi, dan kemarin akhirnya pas kita ketemu sosialisasi tentang sertifikasi tata bunyi gitu ya. Terus akhirnya saya menangkap Mas Pandan, akhirnya dapatlah ketemunya hari ini kita ketemu. Mas Pandan, bicara tentang sound, suara atau voice atau audio, sebenarnya apa sih sebetulnya yang bisa dibedakan atau dijelaskan tentang dalam tanda petik suara itu? Oke, mungkin kita kerucutkan aja ya, karena artinya suara itu kan menjadi macam-macam, peruntukannya, kemudian dia ada di mana aja gitu ya. Musik sendiri itu kan dia juga based on sound gitu. Iya. Ya kan pasti. Karena tidak mungkin, karena musik bisa dihasilkan dari alat musik. Alat musik itu menghasilkan suara. Alat musik itu menghasilkan suara. Suara dihasilkan dari frekuensi. Jadi alat musik itu kan mempunyai frekuensi tertentu yang kemudian frekuensi itu bisa didengar oleh manusia. Kan awal mula itu dulu gitu ya. Frekuensi yang bisa didengar oleh manusia itu kemudian dikenal dengan istilah audible frekuensi, yang kalau dulu zaman zaman sekolah ya, SMP mungkin udah diajarin manusia bisa mendengarkan suara dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu ya. Ya kalau kita sekarang kenalnya itu ya audible frekuensi atau suara yang bisa didengar manusia. Nah, berdasarkan peruntukannya, karena ini kita ngomongin di ranah animasi, animasi berarti kan cenderung lebih mungkin ke film ya, mungkin ke macam ke film. Nah, kalau saya menggunakan teknologi yang cukup pas, artinya cukup pas dan tepat untuk mengistilahkan suara dalam itu, lebih ke sound on film. Jadi betul-betul kita sebut itu sound on films. Sound on films itu. Karena kalau sound on music tadi beda lagi. Ya, jadi sound on films. Karena ketika kita membicarakan sound on films itu kita bisa bagi menjadi 3 macam sebetulnya. Ada 3 kategori besar ya. Ya, yang pertama musik. Jadi musik itu sendiri. Jadi kemudian ada sound effect. Dan dialog. Dialog. Gimana film itu kan delivery-nya, pesannya, karena kita sudah tidak berada dalam era film bisu, sehingga sebuah film itu delivernya mayoritas menggunakan dialog gitu. Meskipun kalau kita membicarakan film animasi, beberapa film itu bisa di-deliver tanpa dialog. Banyak sekali short movie yang dibuat tanpa dialog, tapi kita tahu ceritanya tetapi memang secara basically dialoglah menjadi salah satu perantara. Kalau kita kembali ke masa silent film, kalau kita lihat film semacam Charlie Chaplin, kita bisa tertawa hanya dengan melihat. Tetapi di era itu pun sebetulnya ada film drama yang ada dialognya, tetapi kemudian diganti dengan title card atau cue card. Ketika era itu seperti itu. Sehingga harafiahnya memang harus di-deliver menggunakan dialog, sehingga 3 ini adalah kategori utama dalam sound. Karena walaupun tanpa adanya dialog pun tetap mesti harus perlu musik, artinya untuk memperjelas atau sebetulnya itu nanti kalau kita gitu. Sudah berbicara di ranah itu, nanti akan kembali lagi kita idealismenya mau membuat seperti apa, karena musik sendiri bisa saja musik dibuat memang dari alat musik atau dibuat dari sound effect yang dibuat musik gitu. Misalnya gini,
kita membuat film animasi atau film misalnya kita yang lebih global dulu, film yang di situ menceritakan misalnya tentang pengolahan dari tanaman padi menjadi beras. Berarti kan dari tahap ketika di sawah itu kan petani mengambil itu kan suara arit cek itu kan bisa menjadi musik cek gitu misalnya. Itu ya, ada ritmesnya gitu. Kemudian nanti dimasuk mesin penggiling gesek kan bisa menjadi musik gitu. Jadi kalau berbicara itu sebetulnya musik sendiri bisa dibangun dari alat-alat atau dari sumber suara yang sifatnya sebetulnya sound effect. Itu pernah dilakukan oleh maestro musik Indonesia almarhum Jaduk Ferianto, pernah membuat sebuah sajian seni dance, tapi waktu itu temanya cengkeh, jadi proses pembuatan rokok, dan itu ada musiknya, ada lagunya, tapi semua dibangun dari alat-alat gejlok lesung dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi menarik ketika kemudian tadi ditarik ke apakah kemudian musik kan harus di-deliver untuk film ini, enggak tentu juga gitu. Cuman kalau kita berbicara secara umum ya memang 3 hal itu yang. Nah, kemudian musik sendiri berbeda dengan musik popular record. Misalnya kita sebutlah artis menyanyikan lagu, itu kan dia kategorinya adalah popular record atau memang musik untuk sajian. Musik untuk sajian. Nah, kalau di film sendiri kita mengenal istilahnya scoring. Yang hanya supporting sebenarnya. Ya, hanya supporting yang dia akan memberikan efek atau memberikan impact terhadap mood yang dihasilkan dari adegan itu. Jadi musiknya lebih ke sana. Meskipun, nah ini lagi-lagi ini menjadi lebar pembicaraan. Ketika jenis-jenis film semacam Sound of Music, La La Land itu kan menjadi lagu. Menjadi sebetulnya itu menjadi popular recorded song gitu, atau sendiri gitu, atau untuk lagu untuk sajian, tetapi itu bisa di-combine untuk membangun adegan. Karena memang jenis filmnya semacam itu. Atau bisa juga ada suatu lagu yang sudah populer, itu untuk kemudian difilmkan. Bisa, tetapi itu nanti kalau berbicara ke situ, nanti akan berbicara ke masalah rights. Oke. Nah, jadi memang kebanyakan film semacam itu akan mengambil, tapi seperti beberapa film musikal yang ada kan mereka selalu mendevelop lagunya sendiri. Karena mungkin juga ada hubungan dengan rights, karena publikasi dan lain sebagainya. Nah, itu untuk musik. Jadi memang musik tetap ada, tetapi kita sebut di situ sebagai scoring. Kemudian ada yang sound effect. Gitu. Nah, sound effect sendiri sebetulnya dipecah itu bisa banyak sekali. Ada yang disebut dengan library effect atau misalnya suara yang pada umumnya itu seperti itu deh suaranya gitu. Kita nggak perlu spesifik. Misalnya suara pintu. Suara pintu itu kan paling pintu tuh. Nah, cracking door itu kan secara umum hampir mirip gitu, sehingga kita tidak perlu mendevelop sendiri terkhusus gitu. Kecuali memang pintunya itu unik gitu ya. Atau misalnya gini, kita ngambil adegan di sebuah setting tempat yang tempatnya itu cukup ini ya, misalnya Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu mungkin di situ ada pintu yang punya sound khusus, ya kita ngambil langsung di situ. Tapi kalau misalnya sifatnya pintu itu tidak terlalu artinya pintu-pintu yang umum yang gampang itu kan pintu biasa gitu. Tapi kemudian ada pintu kayu berat. Nah, itu kan masih suaranya berbeda. Nah, itu memang kalau yang khusus kita harus develop, harus ambil dari tempatnya, atau yang disebut dengan well track gitu. Jadi kita ngambil di tempatnya gitu. Atau field recording, banyak sih istilahnya itu, tergantung kita ngobrol dengan siapa, cuman sama aja sebetulnya. Ada disebut dengan field recording, ada disebut dengan well track gitu. Nah, tetapi untuk yang umum biasanya kita menggunakan yang disebut library effect. Jadi memang sudah ada bank data suara-suara semacam itu. Template gitu ya. Template-nya sudah ada. Kalau memang itu tidak terlalu penting di film kita bisa saja menggunakan library effect. Tetapi ada hal yang penting banget yang memang harus dibuat per film karena karakteristiknya sangat detail, yang dikenal dengan Foley. Foley sendiri ditemukan bukan Foley. Karena tapi ini penting loh, karena beberapa kali di kelas saya juga mahasiswa menuliskan Foley itu menjadi Foley. Jadinya Foley. Jadi Foley diambil dari nama orang namanya Jack Foley, Foley. Yang dia yang menciptakan suara-suara itu, karena banyak suara-suara yang harusnya ada loh, tapi kok di situ hilang gitu. Kemudian di era silent film dia membuat itu di belakang layar. Ya, apalagi kalau yang kita lihat di Walt Disney itu yang dia membuat suara bahkan dari suara kaleng, suara kepakan sayap burung itu kan nggak mungkin ngambil dari burung terbang, tapi harus mencari, karena
basically-nya similar. Yang harus kita kejar, harus kita capai itu adalah bagaimana otak itu merespon suara itu. Bahwa misalnya, itu adalah suara natural. Bahwa itu ada suara natural. Misalnya kita fighting kemudian mukul hidung, tulang hidungnya retak, kan nggak mungkin saya mukul Pak Yudo langsung gitu ya. Bonyok kan, maka harus dicari padanannya. Tapi ketika orang mendengar itu, otak merespon itu seperti suara tulang hidung retak. Nah itu Foley. Juga yang paling utama itu biasanya footstep. Langkah kaki. Kita pakai sepatu apa, berjalan di surface apa, gitu ya. Jadi misalnya kita jalan di parket pasti akan berbeda dengan di lantai atau juga di pasir atau nanti di pasir pun atau di salju kan ada. Ada kayak suara basahnya tapi juga ada low-nya. Itu kan berarti kan spesifik. Itu Foley. Itu biasanya yang kita masukin di sound effect. Ada juga di sound effect itu yang disebut dengan ambience atau atmosphere. Jadi misalnya untuk menandakan kita ini lagi ngobrol di pinggir Jalan Malioboro. Termasuk crowd gitu ya. Crowd itu masuk ke atmosfer. Ya, jadi misalnya di Malioboro itu cirinya apa sih? Misalnya saya pernah tuh melakukan sebuah riset dari sebuah karya fotografi Pak Edial, dosen ISI juga di fotografi, mengambil gambar tentang Malioboro. Kemudian saya membuat artificial sound-nya yang berdasarkan kondisi di Malioboro. Nah, itu ada yang unik. Setiap jam 4 sore itu di area Kepatihan itu selalu muncul suara gending untuk menandakan jam pulang kantor. Nah, hal seperti itu yang kemudian langsung ditangkap. Tangkap kemudian itu menjadi landmark atmosfer untuk itu karena gambar mulai diredupkan pada sore hari muncul suara gending itu dan juga ada informasi bagi ASN Kepatihan ini udah jam pulang gitu. Nah itu kan hal-hal yang harus masuk. Misalnya kita mengambil site tertentu yang unik. Misalnya kita ngambil di daerah Bali misalnya. Berarti kan di situ harus ada suatu informasi yang secara atmosfer itu mendukung sudah membangun. Atau misalnya di hutannya dekat sama sungai apa enggak itu pasti kan beda. Kalau misalnya di hutan dekat dengan sungai pasti ada sedikit suara gemericik air. Nah itu atmosfer yang dibangun. Nah itu nanti kaitannya kita akan ngomong dengan tata suara surround. Gitu. Kata suara surround di situ atmosfer akan sangat bermain. Kemudian dialog. Nah dialog pun ada secara technically bisa dicapai dengan dua cara. Bisa memang langsung on location recording yang disebut wild track gitu ya. Jadi langsung diambil menggunakan shotgun microphone atau dengan clip on. Sound boom. Tetapi pada satu kondisi misalnya kita ambil contoh film yang mempunyai environment yang cukup berisik. Itu. Misalnya contoh ya Fast Furious misalnya film itu kan ada suara mesin mobil yang cukup berisik atau misalnya Jaguar versus Ferrari atau apa itu waktu film Ferrari versus Ferrari itu misalnya kan itu settingnya di tempat balapan. Nah itu ada kemungkinan suara kita itu tidak bisa menyaingi karena batas ambang suara manusia paling keras itu kan sekitar 80 desibel. Sedangkan suara environment berisik itu bisa sampai 120 desibel. Berarti kan suara dialog kita di sini, suara lingkungannya di sini. Ketilap. Nah, makanya ada teknik yang disebut dengan ADR atau Automated Dialogue Replacement. Jadi kita tetap nonton adegan itu, tetapi aktornya merekam ulang. Syaratnya emosinya harus sama. Jadi kalau di situ marah, ya dia harus marah. Jadi seolah-olah real, tapi sebetulnya dia sudah direkam di studio. Jadi itulah yang menjadikan memang seorang artis secara profesional dia tetap harus bisa mahal. Karena dia juga harus bertanggung jawab sampai suaranya itu harus benar-benar sama seperti apa yang diucapkan pada saat kan dialog menjadi sesuatu yang penting dalam film. Tetapi kalau di animasi beda Pak Yudo. Kalau di animasi, ini yang menarik. Sebetulnya kalau kemudian sekarang kita membicarakan terus bedanya kalau film biasa sama animasi dari sisi soundnya itu bagaimana. Nah, animasi itu kalau pengalaman saya itu seperti halnya kita menggambar di suatu kanvas kosong. Ya, karena dia nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Harus diisi. Jadi mau seperti apa suaranya ya terserah kita gitu. Mau serealistis apa ya seliar kita gitu. Tentunya pasti disesuaikan dengan gambarnya kan. Cuman betul-betul kita membuat dari sebuah kertas kosong gitu. Artinya sebenarnya unlimited. Iya, karena
Karena kalau kita ngomongin suara juga penyampaiannya itu ada yang disebut istilahnya diegetic sound dan non diegetic. Nah, diegetic sound itu yang suaranya misalnya ini kamera ada gambar saya, ada gambar Pak Yudo, kemudian saya di sini main mukul-mukul handphone. Nah, ini berarti ini diegetic sound. Tapi kemudian ketika ini kameranya tidak menyorot handphone saya tapi ada suara semacam ini. Nah, ini tetap diegetic sound tapi off screen. Nah, ada istilah seperti itu. Jadi kalau ini diegetic sound tapi on screen, karena di layar ada dan suara muncul. Tapi kalau ini diegetic sound tapi off screen gitu. Tapi ada juga yang non diegetic, suara yang memang tidak ada di sini gitu. Kalau biasanya gampangnya non diegetic itu ya musik score itu maksudnya non diegetic. Oh, memang jadi tambahan di situ. Tapi kalau misalnya saya kemudian apa istilahnya kita sedang syuting, kemudian kita muncul di sini, kemudian saya misalnya memainkan lagu gitu ya, memainkan lagu ini yang biar nggak kena copyright apa misalnya ya ini. Ini butirannya Mas. Nah misalnya ini, karena Mas Arianto pernah dipanggil juga di sini ya, ngobrol di sini Mas Arianto pernah. Iya pernah. Nah, ini saya kerjakan sama Mas Arianto. Gitu. Iya ada. Ya. Itu berarti tahun 2007. 2007. Ya. Nah ini ada musiknya, kemudian masuknya diegetic sound on screen. On screen gitu, karena ada dari laptopnya muncul dan kelihatan dan ada suaranya. Dan ada suaranya masuk. Makanya kalau kemudian kita membicarakan itu di animasi kita bisa bermain di non diegetic pun bisa kita mainkan gitu. Dan itu tadi kembali ke seberapa liar imajinasi kita untuk membangun suara di situ. Artinya kalau tadi suara itu terlihat sumbernya, itu sebenarnya disebut sebagai diegetic on screen. On screen. Ya. Tetapi kalau itu kemudian musik itu hanya sebagai background. Artinya, tapi background kalau misalnya seperti tadi laptopnya ada dan itu memang proses laptop itu tetap diegetic. Oh, walaupun dia on screen. Itu disebut off screen. Off screen. Tapi kalau misalnya kemudian nanti diedit ya, ini video kita misalnya diedit kemudian musik ini di play dan mixingannya bagus banget, itu dia menjadi non diegetic. Jadi terlepas dari ruang cerita ini gitu. Itu sedetail itu sebetulnya. Nah, kalau live action film-film yang bukan animasi itu kita sebetulnya bukan terkungkung gitu, tapi ada suatu hal gambarnya itu udah ada gitu. Kayak kita gambar udah ada, cuma di CGI apa ya, tambahin apa, tetapi raw-nya ada. Misalnya gini, kita seperti tadi ngambil di daerah Malioboro itu ya wis ono gambarnya sudah ada itu, andong sudah ada apa. Berarti itu kan sudah menjadi guide, kita harus bikin suara-suara itu dan realistiknya ya seperti kondisi itu. Artinya ketika kemudian kita memasukkan suara-suara yang agak itu nggak mungkin ada di Jalan Malioboro suara kayak gitu kan, itu menjadi hal yang aneh gitu. Tapi kalau di animasi kan itu boleh. Itu bedanya sebetulnya dasarnya di situ. Tapi secara keseluruhan kalau kita membicarakan sound on film, makanya saya kemudian mengambil istilah terminologi generalnya sound on film, itu menjadi mudah untuk nanti kita masuk kemana aja. Tergantung dari keliaran dan paling tidak keinginan kita untuk mau seperti apa. Mau seperti apa. Tapi tetap harus ada istilahnya apa ya? Ada pakem, ada aturan-aturan ya yang tetap harus kemudian itu harus kita bikin yang namanya sound set list gitu. Jadi atau misalnya spotting notes gitu. Jadi suara-suaranya apa yang muncul itu memang sebaiknya dari pihak sutradaranya atau siapa sudah inginnya seperti apa sudah ditulis. Ternyata bikin animasi tidak hanya sekedar bikin secara visual, tetapi untuk mendukung dan untuk melengkapi dan untuk menjadikan itu menjadi suatu karya yang indah, sound juga tetap perlu. Iya, inilah sutradara film itu baik live shoot maupun animasi harus berpikir sampai situ gitu. Iya. Karena itu tidak bisa kemudian dipasrahkan full. Terserah orang sana mau bikin apa, nggak bisa, itu harus dirancang. Iya, apalagi kan suatu karya itu kan merupakan implementasi dari keinginan sutradara. Betul. Untuk bagaimana menjadikan itu sebagai suatu karya kan. Betul. Jadi mau tidak mau secara visual maupun secara audio itu harus menjadi konsep. Iya. Artinya termasuk meletakkan suara itu menjadi diegetic atau non diegetic. Misalnya ada suara telepon begitu ya, itu
ya harus sudah dikonsep di awal itu mau seperti apa sehingga sound bisa dibangun berdasarkan itu. Iya. Jadi tidak terus wah terserah deh nanti gimana nggak bisa juga, kita harus punya pakem itu tadi. Pakem itu ya, harus dibuat ada, dan mungkin itu merupakan bagian dari director treatment ya. Iya, tidak hanya sekedar mendesain, tidak hanya mendesain visual, artinya desain karakternya begini, desain environmentnya seperti ini, backgroundnya seperti ini, tapi ternyata itu kayaknya masih kurang tersentuh kalau di kita ya. Jadi buat teman-teman yang nanti bahkan nanti kalaupun memang Anda tidak bisa untuk katalah secara visual, Anda bisa untuk mendukung di animasi secara audio. Ya. Oke, jadi masih tetap ada pasar dan kayaknya masih banyak yang belum aware atau belum fokus ke situ. Jadi masih banyak peluang. Masih jadi semacam anak tiri gitu. Nah, kasihan ya. Padahal coba deh kalau misalnya teman-teman nonton film audionya dimatiin. Nah, rasanya nonton film Annabelle soalnya dimatiin nggak akan horor. Iya ya. Jadi kan kesimpulannya yang bikin horor itu suaranya. Iya. Hantunya. Malah saya ingat waktu itu kalau nggak salah di kelasnya di salah satu workshopnya Mas Pandan waktu itu dengan Mas Diki ya. Yang itu membuat musiknya sama, filmnya sama, tetapi background musiknya juga berbeda. Itu menjadi ambience-nya jadi berbeda. Berbeda sekali. Jadi kita ngambil satu gambar rumah saja. Rumahnya tadi kita ilustrasi dengan mayor scale gitu ya, dengan suara-suara yang indah. Itu akan menjadi wah ini rumahnya pasti di dalamnya adalah ada orang yang hangat, bahagia. Tapi ketika kemudian kita kasih diminis, kita kasih disonan dengan suara piano yang agak ada gemanya gitu. Jadi wah ini rumah ini pasti haunted gitu. Padahal nggak ada cerita. Gambarnya sama. Iya. Itu sehingga sebegitu sebetulnya peran audio ya. Peran audio itu dalam karya visual juga penting gitu loh. Yang kadang-kadang benar dari di anak tiri. Makanya disinilah The Other Side of Animation ini benar-benar bagaimana the other side-nya ini dari suatu animasi yang kurang terangkat gitu. Betul, karena waktu itu saya ngobrol dengan Mas Dwiki juga sebetulnya budgeting untuk audio itu musik itu paling tidak 30% dari biaya total produksi film. Produksi ya, karena harusnya idealnya ya. Artinya tidak hanya sekedar nempel-nempel, tidak hanya sekarang ada copyright, publisher right gitu kan. Apalagi saya paling ya bukan apa-apa ya, tetapi begitu melihat film animasi tapi kemudian musiknya cering, kemudian ada terus cuma itu aja. Aslinya kan kalau itu memang merupakan bagian dari konsep, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya itu adalah karena keterbatasan itu kan sayang. Lebih banyak itu. Nah, itu gambarnya sudah treatmentnya bagus. Animasinya 12 prinsip animasi diterapkan semua, tetapi ketika dinyalakan soundnya, oke lah kita pakai merek sound yang mahal gitu ya, pasang Dolby yang diputar ternyata mono dan unkonsep. Kalau terkonsep aja masih mending ya. Ini memang sengaja kita bikin mono, serang aja ini, oke nggak apa. Tapi ketika itu karena waktunya nggak cukup untuk bikin suara, itu kan sayang sekali. Nah, maksudnya kan secara manajemen, ayo kan. Biasanya kita ngobrolin harusnya audio dan visual harus barengan. Itu yang juga banyak sekali. Audio dikerjakan belakangan loh. Kenapa gitu? Previs aja bisa kita jadikan kayak. Dan paling tidak sound ini kan harus menjadi salah satu bagian dari director treatment. Betul. Yang tadi seperti biasanya director itu hanya visualnya begini. Betul. Terus suaranya gimana nih? Iya kan? Itu yang kadang-kadang dilupakan gitu. Ya karena mereka kebanyakan adalah arahnya kan dari visual kan, dari animasi, sehingga kadang-kadang itu juga di kesekian kalinya gitu. Nah, pada saat nanti membuat suatu suara di dalam suatu film animasi itu, karena animasi kan seperti tadi bahwa kita hanya membuat satu visualisasinya, karena beda dengan film begitu dibuat, begitu direkord langsung suara masuk, ya kan, walaupun nanti kemudian bisa diisi luas, tetapi paling nggak bisa suara masuk. Kalau animasi kan enggak. Iya, makanya dia bilang itu seperti kanvas kosong. Kanvas kosong. Betul-betul kita harus, kalau secara teknik pembuatannya semuanya berarti non diegetic, artinya harus kita create. Karena kalau misalnya seperti tadi live action misalnya, itu kan suaranya kan diegeticnya sudah ada, misalnya orang naruh cangkir kan sudah bunyi orang naruh cangkir.
Di animasi nggak ada. Gleb itu sudah. Tapi ada satu lagi juga yang di animasi itu yang perlu, terutama untuk musik. Itu ada yang disebut dengan illustrating movement. Banyak film-film Tom and Jerry pakai itu. Apa itu? Ini misalnya jalan pelan-pelan, tik tuk gitu. Nah, terus kemudian lari, Tom and Jerry-nya kejar-kejaran itu kan musiknya atau misalnya turun dari atas ke bawah itu gitu. Nah, itu illustrating movement. Boom. Seperti itu di animasi menjadi satu ciri. Jadi itu memang kalau di live shoot agak kurang. Tapi kalau kita menyikapi film animasi sekarang yang cenderung drama, saya bilang film animasi sekarang kan banyak yang sebetulnya itu sinetron yang dianimasikan. Iya, itu kan akhirnya musiknya menjadi treatmentnya seperti sinetron, seperti drama gitu. Tidak lagi menjadi treatment sound animasi. Kalau saya lihat yang paling kentara ya, contoh yang paling banyak orang pasti tonton ya Tom and Jerry itu yang dia betul-betul secara sound itu tuh animasi gitu loh. Jadi setiap gerak-gerik apa itu direspon dengan suara. Kadang-kadang gitu misalnya. Karena dia juga nggak ada suaranya. Artinya nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Terus misalnya geleng-geleng lulit gitu misalnya itu kan, nah itu yang disebut illustrating movement. Karena kan ketika kita berbicara mungkin apa istilahnya hyperrealistis atau apa di animasi sangat bisa dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kayak jenis animasi yang langsung pindah-pindah itu kan itu bisa direspon dengan suara sebetulnya. Nah itu kadang-kadang yang orang membuat animasinya begitu harus didukung ya, harus untuk menyangatkan gitu. Nah iya, untuk menyalakan menghidupkan itu. Tapi kadang-kadang suka luput ya, suka lupa untuk memberikan itu. Padahal jenis-jenis animasi yang semacam itu sangat cocok ketika kita dukung menggunakan illustrating movement. Itu bisa dengan musik, bisa dengan efek. Iya. Sangat bisa. Itu yang sangat mendukung dari efek hidupnya suatu film animasi gitu. Itu kan juga itu didukung dengan illustrating movement dari sisi sound effect. Tapi kalau misalnya kasih geleng-geleng bisa dengan string yang luli itu gitu. Iya, cukup menarik.